Ayo minum air. Bagaimana Anda bisa melihat pelangi tanpa melalui badai? Dalam perjalanan hidup ini, sedikit tersandung itu normal. Jangan berkecil hati. Bagus-bagus. 5 botol lagi. Baiklah ya. Kau tahu mengapa saya bahkan begitu mendalam? Apakah kau mengerti? Waspadalah terhadap panas. Maka kita harus Saya mulai masuk berbicara tentang musim cepat. dingin ketika saya lahir. Jadi aku bersumpah. Aku harus pergi ke Hencang menjadi nasional. Desainer terbaik di dunia. Kau tahu Hencang? Hencang adalah dunia. Perusahaan yang paling kuat. Oke, hari ini toko baru dibuka. Kau tahu siapa? Itu saja. Catatan Hencang. Bagaimana kau tahu? Anda terus mengatakan. Anda tidak akan membiarkan saya memasuki Hencang. Bagaimana saya bisa menjadi seorang desainer? Ya Tuhan, mengapa? Baiklah, tidak minum lagi. Terlalu banyak minum. Minum bir gratis. Aku tidak minum banyak. Zhongwei. Anda lihat sendiri. Apakah saya memiliki desain yang buruk? Mengapa Anda tidak membiarkan saya masuk Hencang? Bentuk unik, detail halus. Ini penuh dengan ekspresif dari dalam keluar. Aku sudah lama tidak melihat desain yang begitu gesit dan montok. Lalu kau membuatku masuk Hencang. Apa yang kau katakan? Aku tidak minum dan terus minum. Apakah Anda membiarkan saya pergi ke Hencang? Bos. Anggur. Aku baru buka hari ini. Jangan berkecil hati. Ngomong dong. Masuk, 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 biarin masuk. Biarin masuk juga nggak guna. Wang Zong nggak mau bikin 1000 buat gue. Kenapa susah banget sih? Atau jangan-jangan impian emang susah buat diwujudin? Justru karena impian itu susah. Makanya ada nilai buat diwujudin. Bener juga. Om tambahin lagi 20 botol. Gak usah Om bayar-bayar. Oke, ayo ini apaan sih? Chen Miren dateng. Udah tidur aja.
Zhongwei udah tidur? Gue bawa bebek besi buat lo. Zhongwei, Udah tidur. udah tidur masih ngomong. Matahari selalu muncul setelah badai. Percayalah ada pelangi. Chen Miren turun sini. Nggak. Cowok baik nggak bakal biarin cewek yang dicintainya sedikit pun terluka. Chen Miren. Chen Miren, kalau lo nggak turun, entar pulang gue kasih tahu apa itu terluka beneran. Pulang-pulang kemana? Pulang ke rumah. Gue butuh Oke, ayo. lo. Lagunya satu lagi. Lagunya satu lagi. Sampai jumpa lagi. Lagunya satu lagi, jangan pergi. Gue sayang kalian. Chen Miren, kok lo berat banget sih? Apalagi koper lo. Isinya apaan sih, bola timah? Zhongwei. Lo baik banget. Baru sekarang tahu? Zhongwei. Apa? Udah. Bersihin kamar. Maaf, gue kira udah check out. Tidur lagi bentar. Sebenarnya aku bisa sendiri. Selamat datang, Tuan Chong. Tuan Wang sudah lama menunggu ya. Kenapa kamu datang lagi, Satpam? Tuan Wang, dia adalah Teman sekelasku. lebih dari itu. Ngerti-ngerti, silakan duduk. Tuan Chong Denga-Denga, kamu datang kali ini. Mau buat film dokumenter. Fans-fansku penasaran banget sama proses pembuatan figur ini. Jadi aku rencana bikin satu episode khusus buat memperkenalkan ke mereka. Kamu memilih memperkenalkan perusahaan kami, itu kehormatan bagi kami. Semoga Tuan Chong, kamu yang punya jutaan fans ini, bisa bantu promosin kami lebih banyak. Oke Tuan Wang. Ada satu hal lagi yang mau aku minta tolong. Langsung aja bilang. Teman sekelasku ini punya sebuah karya. Mau minta tolong sama kamu buat bikin. Sebelumnya aku sudah bilang sama dia. Pabrik kita biasanya minimal bikin 10.000. Begini Tuan Chong. Kali ini aku kasih kamu muka.
Aku buat pengecualian bikin 8.000 untuk dia. 1.000. Tuan Zhong, kamu bikin susah aku ya. Aku nggak bikin susah kamu. Kalau kamu bisa bikin aku akan syuting. Ayo pergi. Tunggu dulu. Ya sudah 1.000 ya 1.000. Biaya produksi diskon Chen 20%. Miren jangan keterlaluan. Ayo pergi. Tuan Wang, aku bercanda 1.000 ya 1.000. Dengan adanya karya ini, mutiara yang tertutup debu ini akhirnya akan bersinar. Kamu bilang kalau Heng Changji benar-benar menerimaku. Aku bisa langsung terkenal jadi desainer ternama. Terus aku masih kuliah nggak ya? Kalau drop out, aku nggak punya ijazah. Kalau kuliah matematikanya terlalu susah. Sudahlah, nggak usah kuliah. Chen Miren. Tidur yang cukup di mimpi semua ada. Song Wei, kamu nggak percaya sama aku kalau aku jadi terkenal. Jangan sampai nanti kamu nangis minta diwawancarai sama aku. Percaya deh, percaya. Sudah nunggu sejam nih. Jangan-jangan nggak ada mobilnya ya? Chen Miren lihat tuh. Ada bintang jatuh, cepat minta doa. Bintang jatuh, tolong aku bisa ke Heng Changji. Aku harap aku nggak gagal kalkulus dan Lao Chao nggak mau ngobrol sama aku terus. Kamunya serakah banget. Keinginanmu kebanyakan sampai bintang jatuhnya kabur. Kenapa kamu nggak minta doa? Dulu pernah minta doa sekali. Kalau minta doa kebanyakan gak bakal terkabul. Ada bintang jatuh, cepat minta doa. Song Wei, kamu minta doa apa tadi? Aku minta. Gak bisa kalau diomongin gak bakal terkabul. Pelit. Jadi kamu minta doa apa sih? Aku minta doa. Aku harap kita bisa masuk universitas yang sama. Di jurusan yang sama, di kelas yang sama. Ayo pergi. Song Wei, kamu nggak pulang ya? Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu, kasih tahu aku kalau sudah sampai. Hati-hati ya. Zhong Wei, waktu itu aku minta doa. Aku harap semua keinginan Zhong Wei terkabul.
Kamu sudah pulang, gimana, lancar nggak? Awalnya nggak lancar tapi kemudian ketemu Zhong Wei. Dia bantu aku selesaikan semuanya. Zhong Wei kenapa dia bisa ke Linzhou ya? Dia pergi syuting iklan. Miao, kamu nggak tahu ya. Kemampuan negosiasi Zhong Wei luar biasa banget. Gimana dia bisa sehebat itu ya? Pintar belajar, kemampuan komunikasi juga kuat. Chen Miren, sekarang kamu kelihatan kayak penggemar berat Zhong Wei. Ada ya. Coba kamu lihat di cermin. Zhong Wei, kamu kemana aja 2 hari ini? Aku sendiri sudah makan 3 kali bebek panggang. Ada urusan yang harus diselesaikan. Bukan kamu di Linzhou ada urusan apa sih? Urusan pribadi. Enggak, kalau gitu hari ini bareng aja. Masuk. Pak Ye, silakan pergi. Direktur Xiao Hong. Sampel sudah selesai, silakan dilihat. Ini harga spesial yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sudah saya ajukan untuk Anda. Terima kasih Pak Ye. Ah, tidak usah sungkan. Ini semua karena kemampuan Direktur Xiao Hong yang luar biasa. Tidak mengecewakan harapan Pak Hong. Ayah saya. Iya, saat saya menelepon Pak Sang. Dia sedang berbisnis dengan Pak Hong. Pak Hong bilang, kalian yang juara pertama. Benar-benar pantas mendapatkannya. Kalau begitu silakan dilihat dulu. Menurut saya, di saat kritis tetap harus Pak Hong. Sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Tanpa kamu mana ada Pak Hong? Bukan maksud saya. Kalau tidak ada kamu di sini, bagaimana mungkin Pak Hong membantu sebesar ini? Ini bukan urusan saya, ini urusan perusahaan. Selain itu, ayah saya hanya memberikan bantuan kecil. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Takeda yang lebih mengenal ayah daripada Enana. Tunggu sebentar. Chen Miren, cepat, kita akan dipanggil. Kenapa kalian tidak memanggil saya? Bukannya kamu yang bilang biarkan kamu sendiri lupa ya? Salah strategi. Chen Miren, cepat, kelas akan segera dimulai, lari-lari. Saya benar-benar tidak bisa lari lagi. Dari kecil sampai kuliah di perlombaan sekolah, saya hanya bisa bersorak di pinggir lapangan. Pagi. Kapan kamu kembali? Pagi ini. Itu kita hampir terlambat. Kalau begitu saya antar kamu. Oke. Zhong Wei, Chen Miren, Pak Chao selalu tegas terhadap keterlambatan dan ketidakhadiran. Tidak tahu ya kalian berdua ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Cepat pergi. Kamu duluan, saya minta Su Miao Miao membantu saya. Kalau begitu saya duluan. Chen Miren, kenapa kamu belum sampai? Pak Chao tegas terhadap ketidakhadiran katanya kali ini jika ketahuan. Nilai rata-rata dihitung 0. Kalian bantu aku beliin waktu lagi ya, aku lagi buru-buru kesini. Chen Miren, Lau Chao udah keluar. Kami cuma bisa mendoakanmu. Cuma kalian bertiga. Aku udah sampai. Setiap hari telat ya. Kalau ada reinkarnasi kita jadi teman sekamar lagi ya. Masih tidur waktu kelas udah dapat nilai bagus ya. Nilai lo berapa? Pak, saya ada pertanyaan mau nanya. Persamaan garis singgung yang melewati titik asal adalah sama dengan akar 2. Oh, aku ngerti. Jawabannya 2/3 akar 2. Terima kasih, Pak. Udah ngerti aja. Kalian bertiga ke belakang berdiri.
Oke, kita mulai kelas. Buka buku kalian. Hari ini kita belajar persamaan parameter. Apa sih persamaan parameter itu? Chen Miren, gimana warna bibir baru aku? Mempesona nggak? Lambang-lambang ini kalau dilihat satu-satu aku kenal. Tapi kalau digabung jadi kayak bahasa alien. Maksud lo dia ya, kok dia gak malu ya? Ada apa sih nggak bisa ngomong baik-baik? Kita kan nggak ngomongin lo, iya dong? Kalau kalian tunjuk-tunjuk gitu pasti nggak ngomongin yang baik-baik. Lo belum tahu ya? Di kamar kalian ada maling. Maksudnya aku ya. Bukan aku yang bilang, lo sendiri yang ngomong. Aku maling apa? Lo harusnya lebih tahu daripada kita. Ada bukti apa bilang dia maling? Bukan aku yang bilang. Itu si Hou yang bilang dia mahasiswa tahun ketiga. Si Hou siapa sih? Urusan kamar kita aja aku nggak tahu. Dia bisa tahu? Si Hou itu pacarnya Zhao Gu. Zhao Gu udah punya pacar. Satu kamar aja nggak tahu kayaknya. Urusan kamar lo emang nggak tahu. Zhao Gu lo yang ngomong ke orang. Kalau Chen Miren itu maling. Aku yang bilang. Ada buktinya nggak? Luosi juga kehilangan barang. Itu kan barang-barang nggak berharga Zhao Gu. Ini pasti salah paham. Kita balik ngomong. Luosi, kita ngomong yang jelas. Zhao Gu, Chen Miren kan cuma nggak sengaja. Udah buka satu paket kamu aja masa sampai dendam gitu. Ini nggak ada hubungannya sama paket. Chen Miren, gue bilang jangan nyesel nanti. Ya udah bilang aja sekarang, siapa takut. Chen Miren nggak mungkin kayak gitu. Chen Miren, berani sumpah nggak pernah ambil barang gue. Zhao Gu, kamu keterlaluan, ngomong yang bener aja. Masa suruh Chen Miren sumpah? Sama urusan kamu sama si Hou itu. Kalau bukan karena Chen Miren nggak ngizinin, udah seluruh sekolah tahu. Chen Miren bilang sama dia kamu nggak pernah ambil barang dia kan? Gue percaya Chen Miren, dia nggak mungkin nyuri. Pinin dulu. Zhao Gu, bisa nggak kita ngomongnya nanti aja? Oke. Ada apa sih yang nggak bisa dibicarain di sini? Mesti nanti lagi pasti ada yang disembunyikan. Kayaknya ini beneran deh. Chen Miren, jangan pergi, jelasin dong sama mereka. Chen Miren. Udah, jangan tanya-tanya lagi. Ada apa sih? Zhong Wei, kamu malah belain Chen Miren. Chen Miren samp teriak ke Zhong Wei. Udah panik dia padahal dia baik banget sama dia. Dibalas sama nggak tahu terima kasih. Bener sih. Soal Chen Miren ambil barang gue. Emang kamu yang bilangnya? Iya kan kamu yang bilang ke gue. Itu urusan kita di asrama. Nggak usah orang luar ikut campur. Zhao Gu. Zhao Gu, maaf ya. Gue emang pinjam pembalut kamu. Sebenarnya gue udah beli yang baru buat ganti. Tapi hilang terus, gue lupa. Cuma satu pembalut doang. Kamu terlalu lebay deh. Alasannya terlalu jelek. Gue beneran nggak bohong. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Struk belanja. Hilang. Gue cuma percaya sama bukti. Zhao Gu udah deh, cuma satu pembalut. Kalau lupa juga wajar kok. Aku benar-benar membelinya. Chen Miren bilang beli ya beli. Dia bilang hilang ya hilang.
Cuma 1 bungkus pembalut, apa kamu mau orang yang nemuin? Ngembaliin kamu 1 bungkus pembalut. Tolong sampaikan ke Chen Maran. Bao Jaguo. Nggak nyangka kamu sebegitu joroknya. Aku tahu di mana bungkus pembalut itu. Apa maumu? Kasih Apa? pembalut. Kamu lagi datang bulan ya. Aku nggak punya, kamu juga nggak seharusnya minta ke aku. Dasar bejat, mikirin apa sih? Aku tanya kamu yang ambil pembalut Chen Miren ya? Jangan asal nuduh aku cuma nemuin. Sama aja kamu tahu nggak bungkus pembalut itu. Itu Chen Miren beli buat balikin ke Zhaogu. Sekarang Chen Miren dituduh maling. Kamu harus kembalikan buat buktiin dia nggak bersalah. Udah aku buang. Ya beli lagi dong. Berapa aku ganti? Aku suruh kamu yang beli sendiri. Aku nggak mau. Urusan kalian cewek-cewek selesaikan sendiri. Ayo Bao Jaguo, kalau kamu nggak pergi hari ini jangan harap bisa pergi. Aku ikut kamu lepas dulu. Bao Jaguo berani lakuin nggak berani tanggung jawab, emangnya kamu laki-laki apa? Sumiao Miao ini beneran ada-ada aja. Aku cowok disuruh beli barang itu. Masalah Chen Miren sama Zhaogu. Iya dong. Beberapa hari lalu aku ketemu Chen Miren di supermarket. Dia kehilangan 1 bungkus barang itu. Pikirnya mau bantu balikin. Malah dianggap jorok sama Sumiao Miao, sekarang disuruh beli lagi. Bilangnya harus aku sendiri yang beli dan balikin. Baru bisa benerin nama Chen Miren. Ya ampun, ini emang ribet banget. Masalah harus diselesaikan sama yang bikin masalah, jangan sampai salah paham jadi besar. Ngaruh ke kekompakan kelas kita apalagi. Hasil penilaian kelas terbaik akhir bulan ini sebentar lagi keluar. Kelas kita satu-satunya yang masuk nominasi di jurusan. Lagian kamu udah jadi sasaran Sumiao Miao. Dia bakal ngelepasin kamu. Bao Jaguo berani lakuin nggak berani tanggung jawab, emangnya kamu laki-laki apa? Kalau bukan demi kehormatan kelas. Gak apa-apa, di toko sekolah ada CCTV. Kirim videonya ke Sumiao Miao, lihat apa dia masih bisa ngomong apa. Bao Jiaguo, jangan bilang mereka kalau aku yang ngomong. Bao Jiaguo. Wah, kebetulan banget, beli apa? Gak ada, cuma barang-barang biasa aja. Besok sore ada rapat ketua kelas sejurusan, jangan lupa datang. Gak masalah, minum dulu. Totalnya 68. Aku bawa, ayo. Berapa? Kamu yang beli? Kamu lihat nanti aja di rumah. Sekarang baru tahu malu. Kalau bukan karena kamu ambil pembalut Chen Miren, dia gak bakal dituduh maling. Aku tekankan lagi, itu bukan ambil tapi nemu dan lagi. Aku udah kirim video CCTV toko ke WhatsApp, kamu lihat aja sendiri. Terserah kamu mau bilang apa. Intinya kamu harus menebus kesalahan. Kalau bukan karena kamu dulu salah paham, aku tukang mesum. Pembalutnya udah aku kembalikan ke dia. Bukan salah paham, itu fakta, tukang mesum. Bao Jaguo, Ada apa? aku memang gak salah lihat. Kamu memang tukang mesum. Aku gak tahu ini dari mana. Kamu udah lihat CCTV toko, sekarang udah jelas kan? Menuduh orang baik. Ada lagi? Ada apa lagi? Jam tanganku mana? Jam apa lagi? Ambil ini, bisa dibilang kecelakaan tapi mencuri jam? Aku gak ambil jam kamu. Kalau gitu jamku kemana?
Jam kamu hilang aku gak tahu. Masuk Zaogu. Zaogu ini asramanya? Aku Zaogu. Maling di asrama cewek udah kerangkep. Bagian keamanan suruh kamu ambil jam. Zaogu kamu gak ada bukti sembarangan nuduh orang. Zaogu kali ini agak keterlaluan. Zaogu jangan panggil dia. Dulu galak banget sekarang kenapa takut? Aku percaya Chen Miren dia gak mungkin ngambil barang orang. Chen Miren. Udah jangan tanya-tanya lagi. Aku tadi kayaknya agak keterlaluan sama Hong Wei. Gimana perasaan Song Wei aku nggak tahu. Tapi kalau ada orang yang marahin aku di depan umum, aku pasti nggak bakal ngomong sama dia lagi seumur hidup. Segitunya ya? Gimana menurut kamu? Aku sih ngerasa Song Wei kayaknya agak beda sama Chen Miren. Beda apanya sih? Song Wei mungkin cuma karena Chen Miren udah bantu dia bikin poster. Pengen ngomong beberapa kata buat dia. Song Wei kan nggak kayak orang yang suka ikut campur. Tapi kenapa dia malah berani ngelindungin Chen Miren? Kalau bukan karena kamu tadi teriak sama dia mungkin detik berikutnya, Song Wei bakal pegang tangan kecil Chen Miren dan keluar kelas di depan semua orang. Mimpi kali. Luosi sadar dong? Chen Miren, aku salah udah ngefitnah kamu tadi. Aku minta maaf sama kamu. Aku lihat kamu sering beli ini. Zaogu. Aku suka yang rasa pedas. Sudah-sudah kita kan satu kamar. Keluarga nggak ada dendam semalaman udah jelaskan. Kebenaran udah terungkap tunggu dulu. Kebenaran terungkap apanya sih? Zaogu kamu harus jelasin di grup kelas. Pencurinya udah ketangkep kamu salah sangka sama Chen Miren. Soal Chen Miren pakai beberapa pembalut kamu. Kamu yang atur nggak malu ya kalau ngomong. Aku bakal jelasin kamu tahu aja. Sudah. Sudah pencurinya udah ketangkep. Chen Miren nggak bersalah aku salah sangka sama Chen Miren. Aku minta maaf sama dia di sini. Lihat grup, aku udah bilang dari tadi. Chen Miren nggak kayak gitu kok. Semua senang tidur. Nggak bisa dimaafin. Kecuali dia minta maaf duluan. Hong Wei jangan marah dong. Asal kamu nggak marah aku mau ngapain aja. Sudah jangan marah lagi. Aku udah hapus teman cowok yang like postinganku. Sudah jangan marah lagi ya.
Terlalu lebay. Chen Miren bantuin aku dapetin kupon diskon. Diajak ngobrol aja deh. Meskipun agak asal-asalan, tapi melihat ketulusanmu. Ini bagus, bahkan ibuku bisa mengatasinya. Mengatasi Zhong Wei pasti tidak masalah. Di saat-saat penting grup keluarga cukup berguna. Mari kita lihat. Kemarilah lihat, kenali klub baking. Teman kamu sudah makan selama 10 menit. Apakah kamu mau bergabung dengan klub kita atau tidak? Saya akan mempertimbangkannya lagi. Kenali klub baking. Keunikan yang berbeda membuat keunikan yang berbeda. Kenali klub baking. Lihat klub perjalanan menyambut kalian selamat bergabung. Zhong Wei, kamu bergabung dengan klub basket ya? Ambilkan saya formulir oke. Baik, terima kasih. Kak, tolong berikan saya formulir pendaftaran. Maaf, adik kami tidak menerima perempuan. Saya mendaftarkan teman saya. Oke, ini. Zhong Wei, kamu sangat cocok untuk tim basket. Kamu sudah makan belum? Bagaimana kalau saya traktir makan? Kamu mau makan apa? Ikan bakar kantin atau hotpot pedas? Begini, saya traktir makan yang enak. Kita makan di luar, mau makan apa terserah kamu. Sudah diisi. Oke. Lagu Jangan Marah ini sudah dilihat belum? Jangan marah. Kenapa masih marah? Bergabunglah dengan kami. Chen Miren, kamu baru datang ya? Saya membantu Huang Xiaiyue mendaftar. Huang Xiaiyue tidak bisa jalan sendiri ya sampai kamu yang mendaftarkan dia. Apa yang terjadi ini? Zhao Gu tidak datang. Saya merasa pertempuran besar akan segera terjadi. Sudah janjian datang bersama Zhao Gu, lari kemana lagi? Saya baru saja mengirim pesan di grup, dia seharusnya segera datang. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menunggunya, mari kita pergi dulu. Ini kan Zhao Gu, selamat ya, menjadi anggota klub bahasa Inggris kami. Saya harap kita bisa bermain bersama dengan senang, terima kasih. Tapi saya tidak tertarik berteman. Zhao Gu kan sudah janjian datang bersama. Kenapa kamu datang sendiri duluan? Kuota klub bahasa Inggris terbatas. Menunggu kalian bersama. Sepertinya saya harus bergabung dengan klub bahasa Thailand. Kan kamu juga harus memberitahu kami. Jangan-jangan kamu takut kami akan bersaing denganmu. Kalian tidak punya ambisi setinggi itu, aku tidak perlu takut. Kamu? Ayo cepat kita lihat klub lain. Klub merajut. Kebetulan Fang mau butuh shawl. Zhao Gu benar sekali. Dia memang tidak punya ambisi. Chen Miren, klub apa yang kamu mau ikuti? Aku ingin bergabung dengan klub cheerleader. Chen Miren, seluruh ruang 608. Hanya kamu dan aku yang sejalan. Kamu juga ingin bergabung dengan klub cheerleader? Bukan aku yang ingin bergabung dengan cheerleader, tapi cheerleader yang membutuhkanku. Terima kasih atas dukungan teman-teman untuk cheerleader. Karena jumlah pendaftar terlalu banyak, pendaftaran cheerleader kami sudah ditutup. Tahun depan kita coba lagi. Selesai.
Bukankah kamu juga ingin mendaftar cheerleader? Aku tidak mau. Lihat aku. Senior aku Su Miao Miao. Lalu, apakah aku tidak layak mendapat satu tempat tambahan? Kamu ingin aku membuat pengecualian untukmu? Tidak bisa. Kalau aku membuat pengecualian untukmu, bagaimana dengan yang lain? Kalau mau masuk cheerleader, tunggu tahun depan. Atau tunggu ada yang keluar dapat tempat pengganti. Kok kamu kaku sekali? Bagaimana kamu bicara aku? Miao, sudahlah, formulir pendaftaran ini untukmu. Aku juga tidak terlalu ingin masuk cheerleader. Gerak tubuhku tidak selaras, jalan saja sudah kaku. Tidak boleh. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalian ingin ikut cheerleader? Juga tidak. Tunggu sebentar. Siapa itu? Zheng Ze. Sangat antusias. Salah satu pengagummu. Bukan dia senior SMA ku. Pasti iya. Aku sudah bicara dengan senior cheerleader. Mereka bilang hanya bisa memberi satu tempat lagi. Satu cukup, kita sudah punya satu. Baiklah, pukul 2:30 sore di gym. Untuk ujian ulang jangan sampai terlambat. Semangat! Bagus sekali. Kamu mau masuk tim sorak bukan karena dia kan? Kalau kamu Aku. pasti karena Huang Xieyue kan? Aku tidak karena dia. Lalu siapa di kelas kita yang bisa main basket? Cuma Zhong Wei dan Huang Xieyue. Jangan-jangan Zhong Wei. Cepat pergi. Zhong Wei atau Huang Xieyue. Lompatannya bagus sekali. Dia benar-benar hebat. Dia sangat hebat. Aku jadi gugup. Bagaimana kalau tidak bisa melompat dengan baik? Selanjutnya, Chen Miren. Kamu pasti bisa. Meskipun lompatannya aneh tapi sangat menginspirasi. Baik, selanjutnya Su Miao Miao. Sampai Semangat. sangat lucu. Dong Lily. Kenapa masih belum bisa melakukan split? Bagaimana menurutmu tentang Fu Tiantian? Biasa saja. Kamu pikir kamu bisa lulus? Hari ini performa biasa saja. Tidak apa-apa, kita masih ada kesempatan lain. Tapi cukup untuk masuk tim sorak. Jika aku bilang jika ya. Kalau tidak lulus. Tidak ada jika, Chen Miren. Kita tidak berhasil ya sudah.
Selanjutnya akan diumumkan hasil akhir. Wei Rusuan gugur. Kuo Yini lulus. Xiu Miao Miao. Tunggu sebentar. Apa? Seleksi tadi terlalu biasa. Tidak bisa menunjukkan kemampuanmu. Mari tunjukkan ke pelatih kemampuan sebenarnya. Kalau performanya bagus, posisi tengah pasti milikmu. Masuk akal. Gadis itu sangat hebat. Sangat bagus. Saya umumkan kamu diterima. Terima kasih pelatih. Pelatih ada apa? Baru saja itu adalah pertunjukan kelompok. Lagi pula jika hanya satu yang diterima itu pasti Sumiao Miao. Sejujurnya, dengan levelnya, kalau saya terima dia, pekerjaan saya sendiri bisa tidak aman. Kamu berbeda. Kamu adalah yang paling dibutuhkan oleh tim cheerleader kami saat ini. Tipe bakat dasar. Bukan saya. Sumiao Miao masuk tim cheerleader, saya masuk, kalau tidak saya keluar. Maksudmu, beli satu gratis satu. Ini menyulitkan saya. Saya hanya bisa mengangkat dia. Ini. Dan selamat kepada teman Sumiao Miao. Selamat bergabung dengan tim cheerleader. Beli satu gratis satu. Tidak apa-apa, nanti kita adalah rekan satu tim. Kakak Miao akan melindungimu. Ya, Pelatih, karena saya juga anggota tim cheerleader kita, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Saya rasa seragam tim kita terlalu jelek. Saya sarankan mencari desainer profesional untuk mendesain seragam baru untuk kita. Sumiao Miao, kita tidak mengganggu pelatih. Siapa yang mengganggu pelatih? Apakah pelatih? Miao, kenapa kamu bawa saya ke sini? Hari ini pertandingan pertama tim basket merekrut anggota baru. Zhong Wei. Dan Huang Xiaiyue juga akan ikut ya? Ya, kamu mau apa? Huang Xiaiyue sejak kecil bermain bola. Tidak pernah ada cewek yang memberinya semangat sebagai teman baiknya. Saya harus mendukungnya. Setia, ayo. Semangat. Perhatikan posisi, beri Zhongwei, perlindungan cepat-cepat. Bagus, indah. Bagus. Berikan padaku, perhatikan lari Huang Xiaiyue. Cantik. Fokus. Ganteng banget. Kembali bertahan. Ini nggak masuk kok, malah bersorak, bukannya malah mencela ya. Kamu ngerti apa? Itu karena Zhongwei lihat ke sini. Serangan cepat, bagus. Cepat turun. Oke, lemparan tetap tenang. Cantik. Kembali bertahan. Fokus. Chen Miren, pernah dengar teori ini enggak? Setelah seorang pria sukses, arah yang dia lihat secara tidak sadar, itu adalah arah di mana orang yang paling dia cintai muncul.
Apa sih kamu? Ngeliat apa sih? Oh, Masuk. istirahat tengah. Istirahat dulu mainnya bagus lumayan. Ada air enggak? Dan Miren, aku nanti ada urusan, kamu pulang dulu sendiri ya. Miao, tunggu dulu. Bisa kasih aku 1 botol air lagi nggak? Zhongwei tadi mainnya keren banget. Zhongwei, minum air. Minum punyaku. Gak usah, aku udah punya, makasih. Zhongwei. Air itu. Sudah berapa kali aku bilang aku cuma minum susu? Jangan diulangi lagi ya. Pelan-pelan minumnya. Huang Xiaoyue performa bagus di babak pertama. Meskipun tembakanmu memang kurang, tapi defensifnya aktif, operannya akurat, punya visi permainan. Dasar yang diperlukan. Seorang point guard yang kompeten, terima kasih pelatih. Ayo kita isi datanya dulu. Berat badan 60, tinggi badan 178. Pelatih. Itu aku 188. Huang Xiaoyue tinggi berapa sih? Pelatih, aku 175. Nggak percaya, tanya dia. Huang Xiaoyue, kamu 172. Akuilah saja. Yang 172 itu, kamu, aku 175. Ah, sudahlah. Dari SMA dia memang 172, nggak pernah tumbuh lagi. Ingat waktu tes fisik kamu nangis-nangis. Memaksa guru isi tinggi badanmu 175. Kalau nggak, kamu nggak mau bangun dari lantai. Pelatih, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Kalau kamu berdiri di samping Zhongwei, beda jauh banget, kayaknya ada 1 kepala lebih. Chen Miren, kamu diam saja. Aku cuma ngomongin fakta, kenapa kamu nggak mau menerima tinggi badanmu yang sebenarnya. Lupa ya waktu SMA. Kamu kan hampir terpilih masuk tim nasional muda, tapi karena syarat tinggi badan nggak jadi. Tim nasional muda. Iya. Pelatih tim nasional muda langsung suka sama dia, menilai dia bakat langka yang jarang ditemukan. Sayangnya, tinggi badan itu syarat mutlak di tim nasional muda. Akhirnya dengan berat hati harus melepas pemain kesayangan ini. Masa lalu nggak usah dibahas lagi. Nggak apa-apa Huang Xiaoyue. Tim nasional muda nggak punya kamu. Itu kerugian dan penyesalan tim nasional muda. Tapi aku nggak mau tragedi ini terulang lagi. Meskipun tinggi badanmu ini memang jadi kelemahan. Tapi menurutku kerja timmu bagus. Umpanmu juga oke. Aku bisa buat pengecualian biar kamu masuk tim sekolah. Benarkah? Terima kasih pelatih, aku pasti berusaha keras untuk mengharumkan nama tim kita. Ngomong-ngomong, dia tadi ngomongnya nggak akurat. Tinggi badanku sebenarnya 172,5. Nggak sampai 2 meter lebih kayak kamu. Tinggi-tinggi sombong aja. Pelatih, aku ada beberapa pertanyaan, tolong pelan-pelan. Perbedaan 172 dan 188 itu beda jauh ya Zhongwei, kamu setuju nggak? Sayang sekali. Aku nggak punya kemampuan buat masuk tim nasional muda. Kalau kamu yang mau masuk, mana ada tempat buat mereka. Minum air. Nggak mungkin kamu masih marah sama aku. Kan aku sudah minta maaf. Terus kamu tahu nggak salahmu di mana? Tahu-tahu aku seharusnya tidak berteriak padamu di depan umum. Bukan karena berteriak padanya. Kalau begitu karena tidak minum air otakku ini. Kesadaranku sangat tinggi. Ini air untukmu, sudah capek main bola. Terima kasih. Su Miao belakangan ini selalu datang menontonmu main bola. Apa kamu sedang mengejarnya? Masa sih dia belakangan ini sering datang mencariku? Tapi kami cuma teman, dia bukan tipe yang kusuka. Baiklah. Apa kamu cemburu? Cepetan-cepetan, pertandingan hampir selesai. Biasa aja.
Song Wei minum air. Minum punyaku aja. Zhong Wei. Air botolan ini pasti yang paling besar juara 1. Aku susah payah. Dari warung bawa ke sini minum sepuasnya. Jangan khawatir. Kurang telepon aku antar ke rumah. Song Wei kalau gitu airnya masih mau. Gimana menurutmu? Ada yang mau bahas punt guard Huang Xiaoyue. Mainnya payah gitu kok bisa masuk tim basket sekolah. Banyak kesalahan gara-gara dia. Membuat kakak Song Wei kami tertinggal. Iya juga. Lagi pula dia pendek banget. Sekarang tim basket rekrut anggota, tidak ada syarat tinggi badan ya. Huang Xiaoyue kamu tidak ikut, jangan pedulikan dia ayo kita mulai. 2 botol, 4 botol, 7 botol. Kayaknya aku menang cuma 1 botol. Tinggi 188 cm hebat ya. Bisa memasukkan bola hebat. Tetap saja tidak bisa jadi point guard. Kalau begitu biar kamu coba lagi. Kaos kakiku yang seminggu tidak dicuci. Rasanya seperti apa? Kok senang sekali? Aku berhasil membujuk Song Wei. Berhasil membujuk bagaimana caranya? Dia main bola aku kasih air kan berhasil membujuk. Song Wei yang keras kepala seperti itu. Kamu cuma kasih 1 botol air langsung berhasil membujuk. Kamu tidak ngerti air yang aku kasih. Besarnya. Ngomong-ngomong Sumyao Miao mana bukannya dia bersamamu? Dia ada urusan duluan pergi. Apa baunya? Apa rasanya? Aku tidak menciumnya. Zhong Wei. Kamu minum saja. Kurang telepon aku antar ke rumah. Apa yang istimewa dari air ini? Tidak kelihatannya. Sudahlah kalian tidak akan mengerti. Kalian bilang, seperti apa rasanya patah hati? Monitor kamu belum pernah patah hati ya? Tidak kamu belum pernah pacaran ya? Masa sih aku tentu pernah. Banyak malah. Kamu pernah pacaran. Berarti kamu pasti pernah patah hati. Ada awal pasti ada akhir. Zhong Wei juga tidak terkecuali. Zhong Wei kamu pernah patah hati. Tidak. Kamu belum pernah pacaran belum pernah putus ya? Aku pernah pacaran juga pernah putus. Tapi selama dia masih suka kamu. Tidak bisa disebut putus. Apalagi patah hati. Hidup tanpa pernah patah hati. Tidak lengkap. Dari pengalamanku, orang yang patah hati, kebanyakan akan mabuk. Huang Xiaoyue kamu kuno banget. Sekarang siapa yang patah hati masih mabuk kekanak-kanakan? Miao kamu sudah kembali. Kamu minum alkohol. Hari ini senang. Chen Miren.
Masalahnya serius, dia kenapa? Tidak tahu. Dari gayanya jangan-jangan patah hati. Tidak mungkin, belum mulai lagi. Mana ada kesempatan patah hati? Apa belum mulai, Chen Miren? Kamu tahu sesuatu ya? Ada satu cowok tapi jelas-jelas cowok itu yang ngejar Miao Miao. Miao Miao kan bunga sekolah apa yang belum dia alami. Dia yang bikin orang lain patah hati, mana mungkin dia patah hati. Mungkin urusan keluarga. Tapi keluarga Miao Miao kelihatan harmonis. Seharusnya tidak ada masalah keluarga. Aku pernah baca di buku cuaca bisa bikin orang terpengaruh sama lingkungan dan faktor objektif lainnya. Terjerumus ke dalam emosi negatif, kehilangan kepercayaan pada hidup. Di saat seperti ini perlu bimbingan yang positif dan optimis. Gimana caranya? Contohnya ajak dia melakukan hal-hal yang biasa dia suka atau bantu dia mewujudkan tujuan yang selama ini dia perjuangkan. Untuk menyalakan kembali kepercayaannya pada hidup. Kalau kalian lagi bad mood, ngapain biar bisa senang lagi? Miao Miao besok latihan cheerleader. Kan kamu yang jadi pusat perhatian. Bolos lagi beberapa hari lagi. Akan ada pertandingan basket dengan sekolah sebelah. Kalau latihan bikin dia susah, mending jangan datang. Aku ganti orang aja untuk posisinya. Ganti orang. Jangan pikir-pikir buat minta ampun buat dia. Kalau gitu ganti aku juga deh. Boleh juga, tapi aku dengar kalian berdua sering bolos, pakai alasan latihan cheerleader. Ada 2 ujian, kalau sekarang kamu keluar, aku akan kasih tahu guru kalian. Pelajaran dan ujian yang kalian lewatkan harus kalian selesaikan semua. Jahat banget sih. Apa katamu? Aku bilang, pelatih aku cuma bercanda. Aku juga bercanda, cepat latihan. Kalau gitu Miao Miao. Suruh dia jangan telat lagi lain kali. Jamin tugas selesai. Pemanasan bebas, latihan mulai 10 menit lagi. Apa benar dia baru putus cinta?